Terkait dengan kasus anak di bawah umur yang berkenalan dengan pelaku di media sosial, kemudian ia dilecehkan dan dijual kepada 20 pria di aplikasi. Dan untuk membahasnya kita akan berbincang dengan psikolog anak dan remaja, Sani Budiantini Hermawan. Selamat siang Ibu Sani. Ibu Sani, tentunya ini menjadi peristiwa yang sangat mengiris hati lah ya. Bagaimana kemudian seorang anak di bawah umur dijual kepada puluhan pria lewat aplikasi. Namun pertanyaan yang ingin kita dalami adalah peristiwa ini bukan hanya satu lah. Banyak kemudian anak-anak lain di Indonesia yang menjadi korban kekerasan atau bahkan pelecehan seksual. Apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai keluarga, sebagai orang terdekat, atau pihak-pihak lain dalam menghadapi anak-anak yang memiliki trauma seperti ini? Iya, saya setuju sekali bahwa kejadian kejahatan melalui cyber ini masih banyak terjadi. Bahkan yang dilaporkan masih sedikit dari banyaknya kejadian yang menimpa korban anak. Dan kita tahu bahwa handphone ini memang banyak sekali bisa dilakukan kejahatan secara cyber yang melibatkan korban anak. Bukan karena handphone ini sangat mudah diakses ya, dan kurangnya pengawasan tentunya ini menjadi salah satu kesempatan atau peluang para kriminal untuk menjerat anak. Pertama, anak di bawah umur tuh tidak paham apa yang terjadi, bahkan iming-iming, rayuan ya, kemudian berbagai macam modus yang bisa menjerat anak itu karena mereka tidak paham. Anak di bawah umur itu kan mereka pemahamannya juga masih sederhana begitu, dan dia merasa kalau ada orang yang mendekati itu adalah seperti itu apa adanya, seperti refleksi dari dirinya yang apa adanya. Nah, kepolosan inilah yang kemudian digunakan untuk kemudian dilaksanakan banyaknya kejahatan. Nah, yang pertama adalah memang pengawasan orang tua, keluarga kita. Ketika kita memberikan handphone kepada anak, anak perlu juga diberikan bekal yang cukup untuk antisipasi atau kehati-hatian dia dalam penggunaannya. Yang kedua, orang tua juga harus mencek, dan anak seringkali memakai password dan segala macam, itu tetap orang tua harus mengatakan bahwa ini demi kebaikan dan demi keamanan. Dan yang selanjutnya adalah ketika ini terjadi dan anak menjadi korban, maka perlu adanya trauma healing. Dan ini tidak mudah, tidak cepat, karena ini butuh proses yang panjang dan penanganan yang komprehensif. Pertama, yang satu, anak tidak boleh disalahkan oleh orang tua. Kadang-kadang anak sudah menjadi korban, tapi kemudian orang tua menyalahkan, ya, atau keluarga menyalahkan, atau bahkan komunitas yang menyalahkan. Kenapa kamu mau, kenapa gampang, kenapa begini, begitu, dan sebagainya. Jadi di sini anak tidak boleh dipersalahkan karena sistem yang salah yang kemudian menjadikan anak korban. Yang kedua, anak dibawa ke tempat aman, di mana di sini anak berikan pendampingan secara psikologis, anak ditenangkan, kemudian anak juga diberi masukan-masukan yang membuat dia lebih aman, lebih nyaman, ya, tentunya didampingi juga oleh psikolog atau tenaga sosial, atau kalau anak sudah memang ada muncul depresi, harus dibawa ke psikiater untuk dimedikasi. Baik, Dan Ibu Sani. Ya, anak juga harus diberikan, salah satunya adalah motivasi ya, bahwa hidup ini masih bisa dilanjutkan. Apakah dan kemudian anak itu ada diberikan ruang untuk dia yang bisa dilakukan, yakin bahwa dirinya masih bisa berkarya begitu. Apakah kemudian ada teknik-teknik trauma healing yang biasanya dilakukan jika kita berhadapan ataupun mendampingi anak-anak dengan kasus trauma kekerasan seksual ini? Oh iya, tentu. Apalagi secara profesional kita melakukan banyak hal ya untuk teknik traumatic healing. Jadi pertama, anak diberikan di-assess dulu seperti apa ya kondisi psikologisnya, kemudian kita robah, misalnya ada pakai CBT, cognitive behavior therapy, untuk merubah mindsetnya, menaikkan kembali harga dirinya begitu, dan kemudian juga ada hipnoterapi untuk anak juga bisa mulai stress healing ya, berganti dari trauma menuju suatu motivasi baru. Dan yang terutama adalah support system ya, dari keluarga, saudara, teman-teman, untuk meyakinkan dia bahwa dia akan diterima kembali di masyarakat dengan keadaan yang mensupport dia. Karena yang permasalahan di sini adalah ketika anak menjadi korban, justru anaklah yang disalahkan. Kemudian ada stigma sosial, anak kemudian digosipin, diomongin, sehingga anak
kemudian menjadi trauma kedua, yaitu adalah Oke. ketika keluarga tidak atau komunitas tidak menerima dia seperti sedia kala begitu. Baik, artinya bahwa kita harus stop victim blaming ya atas anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan juga anak-anak yang kemudian mengalami trauma karena menjadi korban kekerasan seksual. Itu juga yang harus kita ketahui sebagai orang dewasa. Ketika kemudian berhadapan dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, jangan sampai kemudian kita juga ikut menyalahkan sang anak karena ia sudah menjadi korban. Kita sekarang bergeser ke bagaimana kemudian upaya preventifnya, Ibu. Karena kita tahu bahwa banyak sekali anak-anak saat ini kan sudah terdigitalisasi lah. Kita semua pembelajaran via gadget, nampaknya menjadi sebuah keharusan untuk memiliki gadget. Tapi batasan-batasan apa sih sebenarnya yang harus dimiliki dan diketahui orang tua untuk mengontrol dunia digital ini? Iya, saya percaya gadget itu juga banyak sekali manfaatnya ketika kita juga sebagai wise user ya atau smart user, pengguna yang bijak dan pengguna yang pintar, di mana di gadget itu juga banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil. Juga ada kegiatan-kegiatan yang melatih skill misalnya. Tapi ketika gadget itu disalahgunakan karena anak tidak paham apa yang dia lakukan, kemudian tadi banyaknya peluang di gadget ini yang dipakai oleh para pelaku kriminal untuk menjebak anak, ini yang kemudian menjadi perhatian orang tua yang harus ditingkatkan karena ketidaktahuan dan peluang yang dipakai ini yang menjadi celah yang sangat besar untuk kemudian anak menjadi korban. Nah, orang tua di sini harus melakukan pembekalan, pengecekan, sekali-sekali pengawasan ya, dan ini tidak bisa hanya sekali tapi sering dilakukan gitu sehingga anak bisa paham apa yang dilakukan, terutama juga data dari TV yang disiarkan mengenai kejadian ini, mestinya orang tua jadi melek apa yang terjadi gitu. Nah, inilah yang kemudian diinformasikan kepada anak supaya sebagai tindakan preventif di awal supaya anak tidak akhirnya menjadi korban begitu. Nah, anak kan seringkali tidak melihat berita. Nah, ini orang tua juga harus melek berita dan menginformasikan. Seperti itu Baik, preventifnya. ada tidak Bu, sebenarnya umur berapa sebaiknya anak-anak sudah diberikan gadget atau sama sekali kita jangan berikan gadget atau sekedar batasan saja? Ya, memang saat ini umur 3 tahun aja sudah dikasih gadget. Banyak hal, kadang-kadang orang tua sibuk, anak juga memang jadi tenang kalau main gitu ya, kalau megang gadget. Itu juga memudahkan para ibu rumah tangga yang memang tidak bisa, sulit sekali waktunya gitu ya. Itu juga bisa membuat anak menjadi jauh lebih tenang, walaupun tadi ada dampak negatifnya. Jadi kalau kita sebagai psikolog, pemerhati anak dan juga dikaitkan dengan era digital saat ini, kita tidak bisa memang lepas dari gadget. Karena tadi banyak juga informasi yang baik dari gadget. Cuman tadi batasan ya, kayak misalnya saya mengatakan anak tidak boleh lebih dari 3 jam bermain gadget. Kemudian yang diakses tuh apa saja. Jangan berbau kekerasan, konten seksual kan gitu. Kemudian hal yang sifatnya memang di luar dari batas usia anak. Nah, kemudian juga orang tua harus juga mengajarkan anak untuk time management. Ya, mengatur Oke. waktu. Jadi jangan sampai anak bermain gadget sekolahnya juga berantakan. Nah, itulah yang mesti orang tua latih ya, informasikan kepada anak dan mengajarkan, dan orang tua juga jangan marah-marah di sini karena anak juga akan akhirnya against ya dengan orang Baik, tua, tapi jadikan anak menjadi teman kita, akrab, kita mengajarkannya ya kan, kemudian diulang-ulang ya baik. kan, tapi dengan cara yang cocok dengan anak, bahasa anak. Jadi anak juga tahu kenapa orang tua mengajarkan seperti ini karena Baik, itu juga baik. untuk kebaikan Artinya bahwa anaknya. pengawasan orang tua yang ketat juga menjadi salah satu kunci lah ya, bagaimana kemudian gadget ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak dan juga meminimalisir kemungkinan aspek-aspek negatif yang ada. Terima kasih Ibu Sani atas informasi yang telah Anda sampaikan.